Kembali lagi bersama kami, dan kali ini ada manuver terbaru, manuver politik yang benar-benar sangat beresiko dan penuh resiko. Apalagi pada saat ini retreat kepala daerah benar-benar dikaitkan dengan skandal korupsi. Apakah ini gerakan dari Megawati yang memang seolah ingin mengganggu dan ingin mengusik Pak Presiden Prabowo Subianto? Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Prabowo sendirilah yang memang pemimpin dari acara retreat tersebut. Lalu kemudian kita comparekan dengan situasi yang terjadi, dalam artian situasi yang memang tengah ditangani oleh KPK. Kasus-kasusnya yang mencuat pada saat ini adalah ternyata ada beberapa dari sebagian besar tersebut dari PDI Perjuangan. Contoh saja yang paling terkenal adalah Hasto Kristianto, kemudian pelarian Harun Masiku, dan tentu saja skandal korupsi Pertamina Patraniaga ini dikait-kaitkan dengan Ahok, karena memang Ahok pada saat itu menjadi komisaris utama, namun masa ia tidak tahu ada penyelewengan yang begitu besar. Lalu kali ini kita akan melihat bagaimana apakah ini cara kotor dari partai tersebut untuk menjatuhkan Pak Prabowo Subianto, mengingat Pak Prabowo Subianto semakin solid dengan Bapak SBY, dengan Bapak Jokowi, yang notabene kedua tokoh ini benar-benar dan memang dimusuhi oleh Megawati. Lalu bagaimana menurut Anda? Namun kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini yang endingnya benar-benar tidak terduga. Megawati manuver lagi, kali ini Prabowo yang ditekan. Gini bro, kita bahas santai aja tapi tajam. Ada yang lagi main manuver politik nih dan kayaknya mulai panik. Megawati, ya Megawati, kenapa? Karena sekarang Prabowo makin solid sama Jokowi dan SBY. Jadi ada program retret kepala daerah di Akmil Magelang. Program ini diinisiasi oleh Prabowo Subianto, tujuannya jelas buat meningkatkan kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Supaya pemimpin daerah itu paham strategi pertahanan negara, ngerti geopolitik, dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat. Tapi tiba-tiba program ini dilaporkan ke KPK. Siapa yang lapor? Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diwakili oleh Ferry Amsari. Nah, kalau udah denger nama ini, lo harus sadar, ini bukan sekadar laporan biasa. Ferry Amsari ini dikenal sebagai oposan Jokowi dan Prabowo, dulu pendukung Ganjar Mahfud. Dia juga punya kedekatan sama Mahfud MD, dan Mahfud itu dekat sama Megawati. Pola-polanya kelihatan jelas kan? Mereka nuduh ada penyalahgunaan anggaran, konflik kepentingan, dan perusahaan penyelenggara yang gak transparan. Tapi tunggu dulu, bener gak tuduhannya? Wamen, dalam negeri Bima Arya sudah jawab, semua anggaran bersumber dari APBN, bukan APBD. Jadi fitnah soal kepala daerah pakai dana APBD itu udah terpatahkan. Terus mereka ribut soal penyelenggara acara PT Lembah Tidar Indonesia. Katanya ini perusahaan baru yang langsung dapat proyek besar. Oke, kita anggap itu jadi pertanyaan, tapi masalahnya, memangnya selama ini event-event pelatihan yang lain tuh transparan dan terbuka lelang? Kalau iya, tunjukkan datanya. Kalau enggak, berarti ini cuma manuver politik murahan. Nah, ini yang menarik. PDIP sempat boikot program ini. Semua kepala daerah dari PDIP diperintah buat gak datang. Kenapa? Bisa jadi ini bargaining politik. Bisa jadi ini cara Megawati buat nunjukin kekuatan supaya Prabowo bantu bebaskan Hasto dari KPK. Tapi Megawati salah hitung. Banyak kepala daerah PDIP tetap hadir, bahkan sejak hari pertama. Artinya apa? Instruksi Megawati mulai nggak digubris. Ada perlawanan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kepala daerah itu tahu program ini penting buat mereka, bukan sekadar acara seremonial. Satu hal yang bikin Megawati makin panik adalah fakta bahwa Jokowi, Prabowo, dan SBY makin sering tampil bersama di publik. Apalagi waktu acara retreat di Akmil Magelang, mereka bertiga kompak hadir. Ini jelas bikin PDIP gerah. Kenapa? Karena Megawati itu nggak akur sama SBY, dan sekarang Jokowi pun udah mulai jaga jarak dari Megawati. Dia udah kehilangan kendali atas Jokowi, dan sekarang Prabowo pun lebih memilih bersekutu dengan Jokowi dan SBY ketimbang PDIP. Lihat aja, Prabowo pernah bilang bahwa dia didukung oleh presiden yang menjabat selama 20 tahun. Maksudnya Jokowi dan SBY. Tapi Megawati cuma 2 tahun. Itu pun karena menggantikan Gus Dur, bukan dipilih rakyat secara langsung. Prabowo bikin program retret buat kepala daerah,
Di boykot PDIP dilaporkan ke KPK. Ferry Amsari dan jaringan Mahfud Megawati jadi aktor pelapor. Laporan penuh asumsi, nggak ada bukti kuat. Jokowi, Prabowo, SBY makin solid, PDIP makin panik. Megawati ingin bargaining soal Hasto, tapi nggak ada yang menggubris. PDIP makin terpecah, kepala daerah mereka mulai berani melawan perintah Megawati. Sekarang kita tanya ke netizen cerdas, siapa sebenarnya yang main politik kotor di sini? Bro, kita harus sadar satu hal, semakin panik seseorang, semakin ngawur gerakannya. Dan ini yang lagi terjadi sama Megawati dan PDIP. Mereka udah nggak bisa lagi pakai cara elegan, jadi mulai main kasar. Sekarang kita lihat pola-pola serangan mereka. Kita ingat ya, Megawati mulai menyerang Jokowi secara terbuka sejak 2023. Dia bilang, saya yang bikin Jokowi jadi presiden. Seolah-olah Jokowi itu cuma boneka PDIP. Tapi lihat sekarang, Jokowi justru ninggalin PDIP dan membangun koalisinya sendiri. Dan yang terbaru, Megawati ngomong di Rakernas PDIP bahwa Jokowi itu pengkhianat. Dia sindir Jokowi yang nggak mau tunduk lagi sama PDIP. Padahal Jokowi cuma ingin Indonesia maju tanpa dikendalikan satu partai tertentu. Tapi, bro, Megawati ini lupa sejarah. Siapa yang dulu pernah mengkhianati koalisinya sendiri? PDIP waktu 2004 malah menyerang SBY. Padahal SBY dulu bagian dari pemerintahan Megawati. Jadi kalau sekarang Megawati merasa dikhianati Jokowi, yaitu karma politiknya sendiri. Jokowi akhirnya sadar, Indonesia nggak bisa dikendalikan cuma oleh satu terah keluarga. Setelah gagal menekan Jokowi, target berikutnya adalah Prabowo. Megawati tahu, Prabowo adalah penghalang terbesar bagi PDIP untuk kembali berkuasa di 2029. Jadi apa yang mereka lakukan? Mulai serangan politik, laporan ke KPK soal program retreat kepala daerah. Jelas ini manuver buat bikin Prabowo kelihatan negatif. Serangan lewat media soal netralitas TNI, PDIP mulai ngompor-ngomporin isu bahwa Prabowo bisa menggunakan TNI untuk kepentingan politik. Padahal yang justru sering mempolitisasi TNI ya PDIP sendiri. Isu Prabowo bakal jadi boneka Jokowi, mereka mau pecah belah Prabowo dan Jokowi biar Prabowo kehilangan dukungan rakyat. Tapi ada satu kesalahan fatal yang mereka buat. Prabowo bukan orang yang bisa ditekan. Dulu Prabowo udah pernah dikhianati, udah pernah dijatuhkan, udah pernah dihina habis-habisan. Tapi dia bangkit lagi. Sekarang dia di posisi yang kuat. Bukan cuma karena dukungan Jokowi, tapi juga karena rakyat percaya bahwa Prabowo itu pemimpin yang tegas. Dan satu lagi, Prabowo itu tipe orang yang kalau udah berkomitmen, dia nggak bakal mundur. Dia udah janji bakal meneruskan visi Jokowi, yaitu yang bakal dia lakukan. Gak bisa diancam atau ditekan-tekan. PDIP sekarang lagi drama besar soal Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Dia dipanggil KPK berkali-kali, sampai akhirnya rumahnya digeledah KPK. Langsung aja PDIP teriak, ini permainan politik Jokowi. Tapi, bro, coba kita pakai logika sederhana. Kenapa setiap kali ada kader PDIP yang diproses hukum, mereka selalu tuduh ini permainan politik? Ketua DPRD DKI Jakarta, PDIP, korupsi bansos COVID. PDIP bilang ini serangan politik. Bupati Banyumas, PDIP, korupsi proyek infrastruktur. PDIP bilang ini serangan politik. Hasto dipanggil KPK soal korupsi Harun Masiku. PDIP bilang ini serangan politik. Lah, kalau semua kasus korupsi di PDIP disebut serangan politik, terus kapan mereka mau ngaca? Faktanya, Hasto ini udah bolak-balik menghindari KPK selama bertahun-tahun. Waktu ada kasus suap Harun Masiku 2020, dia dipanggil berkali-kali, tapi selalu mangkir. Sekarang giliran KPK serius menindak, mereka malah playing victim. Jokowi sendiri udah tegas bilang dia nggak campur tangan dalam kasus hukum. Tapi PDIP terus bawa-bawa nama Jokowi buat playing victim. Kenapa? Karena mereka butuh alasan buat menyerang Jokowi dan Prabowo sekaligus. Megawati ini udah kehilangan banyak hal. Dia kehilangan kendali atas Jokowi. Jokowi sekarang jalan sendiri dengan koalisi barunya. Dia kehilangan pengaruh di pemerintahan. Menteri-menteri PDIP sekarang nggak punya posisi strategis lagi. Dia kehilangan kendali atas hukum. Kasus Hasto dan kader-kader PDIP nggak bisa lagi ditutupi. Dia kehilangan kontrol atas kepala daerah. Banyak kepala daerah PDIP mulai berani melawan.
Sekarang kita tanya ke netizen cerdas. Siapa sebenarnya yang panik? Jokowi dan Prabowo atau justru PDIP? Siapa yang selalu playing victim tiap ada kadernya yang kena kasus? Siapa yang mulai ketakutan karena 2029 sudah nggak bisa dikendalikan lagi? Kita harus jeli, bro. Politik itu soal siapa yang tetap berdiri tegak di tengah badai. Dan yang kita lihat sekarang, Megawati mulai tumbang, sementara Jokowi dan Prabowo makin solid. Bro, sekarang kita masuk ke fase krusial. Pilpres 2029. PDIP udah sadar, kalau Jokowi dan Prabowo bersatu, mereka bakal sulit menang. Jadi sekarang mereka main strategi bertahan, sabotase politik, propaganda, dan main curang. Tapi sebelum kita bahas strategi busuk mereka, kita lihat dulu kenapa PDIP dalam posisi terlemah sepanjang sejarahnya. Dulu, PDIP bisa berjaya karena dua faktor. Megawati sebagai simbol partai Jokowi sebagai mesin elektoralnya. Tapi sekarang, Jokowi udah lepas dari PDIP. Megawati udah makin tua, makin gak relevan. Bahkan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri, banyak yang mulai gak setuju dengan kepemimpinannya. Kalau Megawati lengser, siapa penggantinya? Puan Maharani, elektabilitas rendah, karisma nol, ngomong aja susah. Ganjar Pranowo, udah nggak loyal ke PDIP setelah kalah di Pilpres 2024, dia mulai menjauh. Hasto Kristianto, lagi dikejar KPK, nggak bakal berani tampil depan. PDIP kehabisan stok pemimpin. Mereka tahu kalau Megawati turun, partai ini bakal pecah dari dalam. PDIP panik karena Jokowi dan Prabowo sekarang udah membangun poros politik baru. Jokowi membangun jaringan politiknya sendiri. Loyalis Jokowi di parlemen, di kabinet, di kepala daerah, semuanya mulai menjauh dari PDIP. Prabowo semakin kuat sebagai pemimpin nasional. Dengan posisi sebagai presiden, dia bakal punya kekuatan penuh untuk membangun koalisinya sendiri. Ini mimpi buruk buat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa? Karena mereka nggak bisa lagi mengontrol negara seperti dulu. Dulu mereka bisa pakai Jokowi sebagai alat, sekarang Jokowi dan Prabowo bersatu untuk menjauhkan Indonesia dari dominasi satu partai. Karena sadar mereka makin terpojok, PDIP mulai pakai cara-cara kotor. Apa saja? A. Propaganda anti-Jokowi dan anti-Prabowo. Sejak kalah di 2024, mereka mulai nyebar narasi kalau Jokowi itu pengkhianat. Prabowo bakal jadi diktator, demokrasi dalam bahaya. Padahal faktanya demokrasi justru lebih sehat tanpa hegemoni satu partai. Mereka cuma takut karena nggak bisa lagi main monopoli kekuasaan. PDIP tahu, Puan Maharani nggak bakal bisa menang Pilpres 2029. Elektabilitasnya jeblok. Jadi mereka mulai cari figur lain buat dijual. Ada dua nama yang mulai mereka dorong. Ridwan Kamil, tapi masih terikat Golkar. Ganjar Pranowo, tapi masih trauma setelah kalah di 2024. Tapi masalahnya, siapapun yang diusung PDIP tetap akan berhadapan dengan kekuatan Jokowi Prabowo. PDIP nggak bakal diam. Mereka bakal coba ganggu pemerintahan Prabowo supaya kelihatan gagal. Mereka bakal ganggu kebijakan ekonomi. Bisa lewat parlemen, bisa lewat tekanan di daerah-daerah. Mereka bakal manfaatkan media untuk membentuk opini negatif. Ingat, banyak media masih pro PDIP. Mereka bakal main isu HAM dan demokrasi untuk serang Prabowo. Intinya, mereka mau bikin Prabowo kelihatan gagal sebelum 2029. Kalau mau 2029 menang telak, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Satu, Prabowo harus perkuat koalisi pemerintahan. Jangan kasih celah buat PDIP menyusup atau bikin kegaduhan di dalam. Dua, Jokowi harus tetap aktif membangun pengaruhnya di luar PDIP. Dia harus tetap jadi kingmaker di 2029. 3. Harus ada kader muda yang disiapkan. Jangan sampai PDIP yang lebih dulu punya tokoh baru. Kalau semua ini dijalankan dengan baik, PDIP bakal terjepit dan kehilangan peluang besar di 2029. PDIP selama ini terbiasa mengontrol Indonesia. Mereka pakai politik dinasti, mereka pakai propaganda, mereka pakai media untuk membentuk opini. Tapi zaman berubah. Sekarang, Jokowi dan Prabowo membangun sistem politik yang lebih terbuka dan nasionalis. Bukan lagi tentang satu partai, tapi tentang masa depan Indonesia. PDIP makin kehilangan relevansi. Tinggal pertanyaannya, 2029 bakal jadi akhir dari PDIP?
Bro, kita bahas langsung ke intinya. PDIP dalam kondisi sekarat. Dulu mereka berjaya karena faktor sejarah dan dominasi politik. Sekarang, mereka tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Mau tahu kenapa dan gimana partai ini bakal ambruk? Ini dia 5 jurus kehancuran PDIP yang nggak bisa dihindari. PDIP bukan partai, tapi kerajaan politik Megawati. Semua keputusan ada di tangannya. Ketua Umum, Megawati lagi. Calon presiden, harus restu Mega dulu. Kebijakan partai, gak boleh bertentangan sama keluarga Megawati. Masalahnya Megawati udah terlalu tua dan gak bisa lagi memimpin dengan baik. Dia terlalu sibuk memaksakan Puan Maharani, padahal rakyat gak mau Puan. Lihat aja pemilu 2024, elektabilitas Puan hancur-hancuran, tapi tetap dipaksakan jadi penerus. Ini artinya apa? PDIP bakal kehilangan pemilih, dan partai bakal pecah karena banyak kader yang muak. Jokowi adalah mesin politik terbesar yang pernah dimiliki PDIP. Tapi sekarang Jokowi udah lepas. Jokowi nggak mau dikontrol Megawati, Jokowi bangun loyalisnya sendiri. Jokowi sekarang lebih dekat dengan Prabowo. Dampaknya, basis massa Jokowi sekarang beralih ke Prabowo dan partai-partai lain. PDIP kehilangan daya tarik. PDIP kehilangan suara. Partai Demokrasi Indonesia, Perjuangan kehilangan kekuatan. Hasilnya, tanpa Jokowi, PDIP hanyalah partai kecil yang nggak punya daya ledak. PDIP terlihat solid di luar, tapi dalamnya udah mulai keropos. Banyak kader mulai nggak puas dengan gaya kepemimpinan Megawati yang otoriter. Banyak kepala daerah dari PDIP mulai merapat ke Jokowi atau Prabowo. Fraksi di DPR mulai ada faksi yang berani melawan kebijakan partai. Partai ini nggak punya demokrasi internal. Semua harus tunduk ke Megawati atau out. Akibatnya, banyak kader kecewa dan siap lompat ke partai lain. Ini bom waktu yang bakal meledak sebelum 2029. Dulu PDIP bisa menang karena pakai media untuk main opini publik. Pakai politik identitas buat mainin emosi rakyat, pakai framing. Kalau mereka partainya wong cilik. Tapi sekarang, strategi ini udah basi. Rakyat udah cerdas. Gak gampang dibodohi propaganda, media gak bisa dikontrol sepenuhnya lagi. Ada sosial media yang membongkar kebohongan mereka. Mereka bilang, partai rakyat, tapi kelakuan elitnya kayak bangsawan. Semua trik politik mereka udah gak laku. PDIP gak bisa lagi menang hanya modal propaganda. Kita lihat partai besar lain yang pernah berjaya. Golkar setelah Soeharto jatuh, jadi partai tanpa arah. Demokrat setelah SBY turun, kehilangan kekuatan besar. Sekarang, PDIP akan mengalami nasib yang sama. Tanpa Megawati, PDIP akan ribut soal siapa pengganti. Tanpa Jokowi, PDIP akan kehilangan separuh basis pemilih. Tanpa strategi baru, PDIP hanya akan jadi partai nostalgia. Gak percaya? Tunggu aja 2029. Partai Demokrasi Indonesia pimpinan sudah terlalu lama berkuasa dengan gaya lama. Sekarang rakyat butuh pemimpin yang tegas, gesit, dan gak otoriter. Jokowi dan Prabowo sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa lebih maju tanpa PDIP. 2029 bakal jadi tahun kehancuran PDIP. Pemilih akan beralih ke partai lain. Elit partai akan pecah dan saling sikut. Tanpa Jokowi dan Megawati, partai ini akan kehilangan arah. PDIP sudah habis. Indonesia siap menuju era politik tanpa dominasi Partai Demokrasi Indonesia. Perjuangan. Sekarang kita tinggal menunggu momen jatuhnya partai ini. Bro, jujur aja, siapa sih yang masih betah sama PDIP? Netizen udah muak, rakyat udah capek, semua cuma nunggu partai ini anjlok. Dulu mereka bisa nyuruh-nyuruh rakyat, dulu mereka bisa seenaknya main politik kotor, dulu mereka bisa manipulasi media. Tapi itu dulu. Sekarang, rakyat makin cerdas. Sekarang, netizen makin kritis. Sekarang, gak ada lagi tempat buat partai sok kuasa. PDIP udah di ujung tanduk. Tinggal nunggu waktu, mereka pasti jatuh. Dulu PDIP bisa mainin opini. Dulu PDIP bisa bikin framing sesuka hati. Dulu PDIP bisa nyerang orang seenaknya pakai buzzer. Sekarang game over. Netizen udah paham modus mereka. Netizen udah tahu siapa yang main curang. Netizen udah nggak bisa dibohongi. Mereka masih coba main drama politik. Udah nggak laku. Dulu rakyat diem. Dulu rakyat takut kalau kritik PDIP. Dulu rakyat masih percaya partai ini.
Sekarang, kagak lagi. Rakyat udah tahu PDIP bukan partai wong cilik. Rakyat udah tahu PDIP cuma mau kuasa selamanya. Rakyat udah tahu Megawati cuma peduli dinasti bukan rakyat. Bukan cuma netizen, rakyat biasa di desa pun udah paham. Semua mata terbuka. Partai ini harus turun dari panggung politik. Dulu bisa pakai cara kotor buat menang. Dulu bisa manipulasi sistem. Dulu bisa seenaknya pakai buzzer buat serang lawan. Tapi sekarang sudah kelihatan semuanya. Media sosial jadi tempat rakyat buat lawan propaganda mereka. Data dan fakta nggak bisa ditutupi lagi. Rakyat bisa langsung lihat siapa yang licik, siapa yang tulus. PDIP pikir bisa terus main kotor? No way, bos. Rakyat udah siap lawan. Sementara PDIP sibuk rebutan kekuasaan, Prabowo dan Jokowi fokus bikin Indonesia maju. Jokowi udah kasih bukti. Kerja nyata, Prabowo udah kasih bukti. Kepemimpinan tegas. Gak ada lagi tempat buat partai yang sibuk ribut sendiri. Cuma mikirin dinasti keluarga. Ngerasa paling benar, Indonesia butuh pemimpin yang kerja, bukan pemimpin yang cuma mau kuasa. Bro, kita semua tahu, PDIP nggak bakal bisa bertahan sampai 2029 dengan cara lama. Satu, tanpa Jokowi, mereka kehilangan separuh suara. Dua, tanpa strategi baru, mereka nggak punya daya tarik lagi. Tiga, tanpa tokoh besar, mereka bakal jadi partai kerdil. 2024, mereka masih bisa bertahan dengan sisa-sisa kekuatan. Tapi 2029, game over. Rakyat udah siap ninggalin PDIP. Netizen udah siap ngerayain tumbangnya partai ini. Kita semua tinggal nunggu waktu.